Kabarin, kabar terkabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, dan juga banyak. Ada yang seru nih dari Bang Teddy Gusnedi. Beliau ini menjawab ya, orang-orang yang dianggap pikirannya tuh udah teracuni lah ya, terdoktrin sama Roy Suryo bahwa Pak Jokowi ini udah mengkriminalisasi, ijazahnya palsu, sesat, dan lain-lain lah ya. Nah, kali ini videonya Bang Teddy coba membalas ya komentar-komentar itu. Dan orang-orang itu biasanya nih, apa ya, kalau menurut gua tuh udah ngaco lah ya, ngawur ya, pemikirannya ya. Dan kita nggak sebut lah kalau mereka itu keledung lah. Kita nggak sebut mereka itu keledung, mereka juga masih manusia lah. Nggak bagus juga kita nyebut mereka itu keledung. Jangan samakan manusia dengan binatang lah, intinya di situ. Tapi anggaplah mereka ini orang-orang yang terdoktrinasi oleh narasi opini dari Roy Suryo, Montiva, dan kawan-kawannya itu ya. Mari kita simak saja videonya bersama. Let's go, kita play. Saya buat ya postingan seperti ini. Oh, Ya, dia judulnya postingan. Roy Suryo dan kawan-kawan telah dijadikan tersangka. Bagaimana pendapat kalian? Dan Bagaimana kalian? ada banyak sekali ya pendapat yang diberikan. Banyak juga yang maki-maki seperti biasa. Saya coba akan menanggapi beberapa tanggapan ya. Ada nih dari Kiko Ken 8. Dia bilang akan dicatat di sejarah negeri ini 3 orang yang mencoba mencari kebenaran dikriminalisasi oleh polisi dan akan tercatat pula bahwa Jokowi itu adalah orang yang zolim. Kiki Koken. Jadi bisa dikatakan bahwa 3 orang ini, Roy Suryo dan kawan-kawan, itu bukan mencari kebenaran ya. Betul. Karena kalau mereka mencari kebenaran, yang mereka lakukan adalah ketika mereka mencurigai ijazah Pak Jokowi palsu, tentu mereka ada bukti. Itu tentu sebagai landasan. Wah, ini kok ijazah Pak Jokowi beda gitu. Baru ya kalau kita bicara mencari kebenaran ya, dia laporkan ke pihak kepolisian. Ini pihak kepolisian, ini Pak, saya mau melaporkan ada dugaan ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, itu namanya mencari kebenaran. Yang terjadi ya, Kiki Koken 8 dan kawan-kawan, yang terjadi adalah Roy Suryo dan kawan-kawan bukan yang mencari kebenaran lewat aparat hukum, tapi mereka ya menyebarkan info bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu ke publik, gitu kan. Jadi Roy Suryo dan kawan-kawan pertama tidak punya dasar menyatakan sesuatu itu palsu karena mereka nggak punya data sama sekali, entah lahirnya dari mana saya nggak ngerti. Kedua, mereka tidak melaporkan ke pihak kepolisian terkait dugaan ijazah Pak Jokowi palsu. Yang mereka lakukan adalah menyebarkan ke publik. Nah, ini yang akhirnya Roy Suryo dan kawan-kawan dijadikan tersangka karena melakukan sesuatu yang jelas melanggar hukum karena tidak ada bukti dasar. Dan kedua, mereka melemparkan ke publik untuk sesuatu yang belum tahu kebenarannya. Ya, jadi keliru ya kalau
Roy Suryo dan kawan-kawan itu mencari kebenaran dan dikriminalisasi. Yang dikriminalisasi oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah Pak Jokowi, ya. Benar. Itu fakta. Kenapa? Karena sampai detik ini Roy Suryo dan kawan-kawan tidak memiliki dasar, tidak memiliki bukti sedikit pun bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Yang mereka lakukan hanya menyebarkan informasi ke publik sehingga akhirnya mereka menjadi tersangka. Ya, jangan sampai salah ya. Ada lagi dari Suhdi 69. Apa tuh katanya? Kata Suhdi, ijazah Jokowi memang palsu. Yang melakukan editing dan manipulasi justru di pihak Jokowi yang tidak pernah berani menunjukkan ijazah aslinya untuk diselidiki. Seharusnya Jokowi Gibran langsung dipenjara seumur hidup. Buset. Ya ini apa namanya, orang-orang yang termakan akan doktrin kebodohan. Ya. Doktrin kebodohan. Ijazah Jokowi memang palsu, kata Suhdi. Tahu dari Tapi mana? kalau ditanya mana buktinya ijazah Jokowi palsu, Suhdi pasti nggak bisa. Roy Suryo dan kawan-kawannya nggak bisa, apalagi Suhdi gitu kan. Terus kalau Suhdi mengatakan yang melakukan editing dan manipulasi justru pihak Pak Jokowi, artinya Anda menuduh Roy Suryo adalah orang Jokowi yang sengaja melakukan editing dan memanipulasi, gitu kan? Karena Roy Suryo itu dijadikan tersangka karena melakukan editing dan manipulasi dokumen ijazah Pak Jokowi. Jadi saya bingung nih, sebenarnya Pak Jokowi itu sebenarnya Pak Roy Suryo itu orangnya Pak Jokowi ya. Jadi Suhdi jelas bahwa pernyataan Anda, pertama, Anda nggak punya dasar bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu, sama seperti Roy Suryo. Dan kedua, Anda menuduh Roy Suryo adalah orangnya Pak Jokowi. Ya kalau memang benar, ya biarin aja. Kan nanti kalau sampai dihukum, rugi sendiri kan Roy Suryonya. Iya, rasain sendiri. Ada lagi nih, dari Zainal Lakli 21. Kata Zainal, ini cara Allah menyesatkan Jokowi dan pendukungnya tanpa diberi kesempatan bertobat. Inilah ya, orang-orang model Zainal ini banyak ya. Mereka didasarkan atas kebencian. Mereka tidak memiliki data sama sekali, tidak memiliki bukti, tapi karena kebencian yang sangat tinggi, mungkin karena hidupnya Zainal ini sulit ya, karena mungkin dia malas, lalu dia menumpahkan kemarahannya atas kegagalan hidupnya kepada orang lain. Dan ketika Zainal bilang menyesatkan, ya ini Zainal sudah menyesatkan sebenarnya, karena seolah-olah ya Zainal itu juru bicaranya Allah gitu kan, juru bicaranya Tuhan, sehingga dia bisa tahu bahwa ini cara Tuhan untuk menyesatkan Pak Jokowi. Ini sebenarnya penyakit begini banyak ya, dan saya harus bacakan ini agar supaya orang tahu ini sebuah penyakit ya, dan ya harus disembuhkan. Saya pikir Zainal harus berobat lah. Dari Ridwan Muhammad 90 yahoo.co.id. Kata Ridwan, bubarkan kepolisian yang sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Justru jadi pelindung kejahatan. Dalam hal ini membodohi rakyat. Ijazah tidak ada kok malah mentersangkakan orang. Ijazah nggak ada. Jadi gini ya Ridwan, ya saya mau kasih tahu. Kalau pihak kepolisian itu tidak berfungsi, maka tidak mungkin pihak kepolisian mentersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawan ya, karena apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu sudah dengan memanggil para saksi ya, bukti-bukti, data-data, itu sudah membuktikan polisi bekerja ya. Dan jadi pelindung kejahatan. Bagaimana caranya ya?
Malah pihak kepolisian ingin melindungi ya Roy Suryo dan kawan-kawan agar supaya Roy Suryo dan kawan-kawan bisa ya punya kesempatan untuk men-challenge ke pengadilan Nah, bukti yang mereka punya gitu. Dan Anda bilang ini membodohi rakyat. Malah Anda yang sebenarnya korban dari kebodohan. Kenapa? Karena Anda kalau bilang melindungi kejahatan itu benar dan salahnya itu nanti ada di pengadilan. Ya. ah, Jadi belum sampai ke pengadilan kok Anda sudah bilang kejahatan, artinya Anda adalah orang atau korban dari doktrin kebodohan. Ya. Lalu Anda mengatakan ijazah tidak ada kok, malah mentersangkakan orang. Loh, harusnya tanya ke Suryo. harusnya tanya ke Roy Suryo dan kawan-kawan. Ijazah Pak Jokowi mereka nggak punya, bukti awal mereka nggak punya. Lalu mereka teriak-teriak bahwa ke publik ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, artinya apa? Yang bodoh siapa di sini? Ya. Itu Ada dia. orang teriak-teriak ini palsu, ijazah si Anu palsu. Tapi ketika ditanya mana palsunya, ya pokoknya palsu aja gitu. Nah itu bodoh namanya kan. Dan bodoh dia Itu nggak dia. percaya gitu. Tuh. Jelas ya. Dari Indriani Revansa, polisi dibayar berapa ya? Serius nanya. Ya polisi dibayar setiap bulan atas kinerjanya mereka. Iya. Polisi kan ya dia bekerja sama seperti pekerja-pekerja yang lain ya. Cuma Iya, betul. polisi bekerja untuk melindungi atau di bidang hukum gitu. Kalau orang lain mungkin ada yang di garment, ada yang Iya. di toko, ada yang jadi supir angkot. Nah, Iya. kalau polisi ya dia di bidang keamanan dan hukum ya. Jadi dia bekerja dan dibayar. Jadi Indriani kalau ditanya polisi dibayar berapa ya? Ya macam-macam ya. Kan ada tingkatannya gitu. Benar. Silakan Anda carilah gitu. Lucu. Kami bersama kalian Bung Roy, ini kata Andi Sot 18. Maju terus walaupun kalian di penjara nanti, namun lebih terhormat. Ya nggak apa-apa kalau nanti Roy Suryo dan kawan-kawan akhirnya terbukti bersalah di pengadilan dan akhirnya masuk penjara, ya silakan Andi Sot untuk ikut serta Roy Suryo dan kawan-kawan di penjara. Jadi kalau mau mendukung itu ya harus full gitu. Apalagi kan Andi Sot mengatakan kami bersama kalian Bung Roy gitu kan. Nah, jadi kalau sampai Roy Suryo akhirnya di penjara, Ikut saya Andi Sot ikutan juga ya, agar supaya terus mendukung Roy Suryo walaupun di dalam penjara. Nanti saya kalau Pak Roy Suryo akhirnya dinyatakan bersalah, diputus bersalah oleh pengadilan dan di penjara, nanti saya akan memberikan ucapan selamat juga ya. Dodi Ahmad 44. Dan akhirnya tidak ada lagi acara di TV yang teriak-teriak, bentak-bentak, saling caci maki, damai Indonesiaku. Ya, Mantap. kalau sudah jadi tersangka masih bisa digunakan oleh Aiman dan kawan-kawan kan di acara yang ngamuk-ngamuk itu. Tentu penontonnya banyak, menguntungkan secara ekonomi bagi TV tersebut. Tapi kalau sampai sudah di penjara ya tentu Mungkam. Aiman dan kawan-kawan ini ya, atau orang-orang yang memanfaatkan atau media memanfaatkan kasus Roy Suryo ini, itu akhirnya harus mencari yang baru lagi
mencari Iya. berita baru lagi, mencari tokoh baru lagi yang bisa dijual. Dan yang pasti mereka akan meninggalkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Nggak mungkin Iya. mereka akan terus peduli ya, karena kepedulian mereka bukan terhadap Roy Suryo, tapi kepedulian mereka itu adalah bagaimana banyak penonton dan tentu iklan gitu. Oke, Jadi bener. apa pasti Roy Suryo dan kawan-kawan akan ditinggalkan oleh media kalau sudah Iya. sampai di penjara. Ya, begitulah ya Sob ya. Keren bukan? Apa kata Bang Teddy? Menjawab orang-orang yang sudah terdoktrinasi oleh narasi opini Roy Suryo yang kita anggap tuh udah ngawur ya minta ampun lah ya. Tadi dibilang ijazah Jokowi palsu. Emang tahu Roy Suryo yang palsu, megang aja kagak. Aduh, ya itulah ya tadi. Tapi jawaban Bang Teddy itu mantap lah ya, keren lah. Dan semoga kawan-kawan juga bisa tercerahkan lah ya dan menghibur lah ya. Kalau gue tuh kagak bisa mungkin. Gue cuma mereaksi atau meneruskan kabar-kabar yang ada di media ya. Nah, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.